Robi November yang kan Desember. Ya. Ini namanya memang Robi November loh. Ya. Oh, Oktober. Oh. Ya, wah, berarti Anda masih mengikuti dengan baik. Robinya saja nggak ingat kalau namanya dia Robi Oktober. Tapi Anda kan langsung tahu nih, Robi November kayaknya nggak cocok nih. Nah, Robi Oktober ternyata. Ya, terima kasih Saudara Robi yang sudah membuka dengan baik sekali. Saudara-saudara semua yang hadir di kesempatan ini, juga para biku yang saya hormati dan para pengurus Cetia dan lain sebagainya. Tema kita pada kesempatan ini memang sangat menarik, ya, yaitu tentang tradisi yang berhubungan dengan kesuksesan. Kadang-kadang orang lalu menganggap apakah tradisi di dalam Dharma ini bisa mengantar kita menuju sukses. Apa malah tradisi ini membebani atau membuat kita menjadi sulit untuk maju? Kalau kesuksesan seperti yang tadi disampaikan oleh Saudara Robi bahwa pokoknya apa yang kita harapkan bisa menjadi kenyataan, maka sesungguhnya tradisi ini bisa menjadi motivator untuk kita mencapai kesuksesan. Saudara-saudara, agama Buddha memang tidak bisa lepas dari tradisi, yaitu nilai-nilai, ya tadi disampaikan juga oleh Saudara Robi, nilai-nilai yang berada di dalam satu masyarakat dan bersifat turun-menurun. Nah, agama atau ajaran Sang Buddha ini sebetulnya terdiri dari dua bagian. Yang pertama yang disampaikan oleh Sang Buddha sendiri, yang disebut dengan Buddha Dharma, ajaran Sang Buddha. Yang kedua adalah tradisi tempat masyarakat penganut ajaran Sang Buddha itu tinggal. Sang Buddha berasal dari India, maka ajaran-ajaran Sang Buddha dibungkus, dikemas dengan tradisi India. Salah satu bungkus kemasan India yang ada adalah jubah para biku yang sekarang kita pakai ini. Saya pakai, Bante Sugito dan para bante yang lain menggunakan jubah dengan kemasan yang sama. Ini tradisi India. Kemudian agama Buddha berkembang, bukan hanya di India, berkembang ke Tiongkok. Ya, sekarang penyebutan harus dijelaskan bahwa tidak ada lagi penyebutan kata Cina. Orang Cina, negara Cina tidak ada. Tapi yang ada adalah negara Tiongkok dan orang Tionghoa, bukan orang Tiongkok. Ya, nah, jadi kalau sekarang agama Buddha ini berkembang ke Tiongkok, kemudian agama Buddha yang tadi ajaran Buddhis itu, ajaran Sang Buddha itu tetap. Cuman kemasannya, bungkusnya diganti dengan tradisi Tiongkok. Misalnya sekarang bahasa India yang bahasa Pali kemudian berubah menjadi bahasa Mandarin. Ya. Nah, itu sebetulnya adalah penerjemahan. Kemudian jubah biku yang seperti ini, seperti orang India, kalau digunakan di Tiongkok tidak tahan cuaca. Cuaca panas oke lah, ya, ini biasa. Tapi begitu cuaca dingin, woi, pergi ke Tiongkok. Siapa yang sudah pernah ke Tiongkok? Segini ini cuma satu orang, 2 orang saja yang pernah ke Tiongkok. 4 orang, 6 orang. Aduh, di Tiongkok kalau musim dingin sekali ya. Sekarang sudah lah, tidak usah ke Tiongkok yang jauh-jauh, ke puncak
Siapa yang sudah pernah ke puncak? Oh, ternyata cuma 10 orang. Aduh, ke puncak aja cuma 10 orang. Coba lagi ke puncak, siapa? Enggak semua. Ternyata cuma 20 orang. Aduh, kemana ya? Masuk kulkas. Siapa yang sudah pernah masuk kulkas? Kulkas juga belum pernah masuk. Wah, ini kasih contohnya sulit. Saudara-saudara, kalau Anda pergi ke Tiongkok kira-kira bulan November, bukan Oktober, ya, November, Desember, Januari, Februari, aduh, dingin sekali. Sudah dingin, angin. Kalau Anda masuk ke kulkas, cuman dingin. Ya, masuk kulkas, kemudian Anda berkata, ada barang-barang Anda yang mau dijual. Iya toh? Ya, masuk kulkas. Cuma dingin, tapi tidak berangin. Anda yang ketawa berarti Anda pernah melihat masuk kulkas dan ngomong, ada barang-barang Anda yang mau dijual. Yakin? Tapi yang tidak ketawa ya lihat-lihat dulu lah, nanti di tempat lain lagi. Nah, kemudian anginnya kencang sekali dan menusuk tulang. Kalau Anda pergi ke puncak ya kurang lebih ya seperti itu, tapi ini lebih lagi seperti Anda di puncak malam-malam jam 2 malam di tengah jalan. Anginnya kencang sekali. Ya, kira-kira bisa bayangin nggak kalau jam 2 malam di tengah jalan? Bisa? Ya ketubruk mobil. Ya. Nah, kemudian anginnya kencang. Nah, kalau pakai jubah yang begini, setipis ini, menggigil sungguhan. Karena itu agama Buddha dengan tradisi Tiongkok ini tradisinya diubah. Jubah-jubahnya menggunakan baju-baju gaya Tiongkok, yaitu berlapis-lapis, bersepatu. Memang anget sekali. Kalau kita pergi ke Tiongkok ya, biku-biku begini pergi ke Tiongkok pakai pakaian India begini, kemudian kira-kira pergi bulan 11, 12, orang-orang di sana itu kaget. Kan kita nggak pakai sepatu, nggak pakai kaos kaki, kaget di sana. Tahan ya, hebat ya, hebat. Kalau kita aja sudah menggigil-gigil, ini hebat. Belum tahu kita juga gigil. Tapi ya sedikit ditahan aja dah, bisa akhirnya. Nah, saudara-saudara, akhirnya di Tiongkok diubah jubahnya pakai jubah gaya Tiongkok. Nah, itulah yang Anda kenal dengan misalnya biara-biara, misalnya Shaolin. Ya, kan jubahnya lain. Kemudian kalau Anda suka nonton film ya Tong Sam Chong. Ya, itu adalah jubah yang beda. Makanya jangan Anda tanya, Tong Sam Chong kok jubahnya lain, atau Bante kok jubahnya nggak sama dengan Tong Sam Chong. Iya, karena tradisi kita beda. Kita tradisi Tiongkok. Iya toh? Betul? Masih ngikuti, bagus. Tong Sam Chong pakai tradisi Tiongkok, kita tradisi India. Ya. Nah, kemudian upacaranya juga begitu. Kita pakai bahasa Pali. Bahasa India di Tiongkok dia menggunakan bahasa Mandarin, diterjemahin lah. Kemudian agama Buddha sebetulnya di dunia ini menjadi dua tradisi besar ini, tradisi India dengan tradisi Tiongkok. Kemudian dari Tiongkok sebetulnya berkembang ke Tibet. Nah, menggunakan tradisi Tibet, bahasanya untuk upacara menjadi bahasa Sanskerta. Kemudian jubahnya juga sedikit berbeda. Jubahnya ada warna merah. Nah, itulah kalau Anda melihat figur Dalai Lama. Itu agama Buddha, tradisi Tibet. Sehingga sebetulnya ada dua tradisi yang besar, tradisi India dengan tradisi Tiongkok. Kemudian karena berkembang di Tibet,
kadang-kadang dianggap juga ini satu tradisi sendiri, yaitu tradisi Tibet. Tradisi India orang menyebut dengan Theravada, tradisi Tiongkok orang menyebut dengan Mahayana, tradisi Tibet orang menyebut dengan Vajrayana atau Tantrayana. Ya, nah ini ada 3 tradisi, atau kalau dikumpulkan cuma 2. Tapi sebetulnya dia beda tradisi. Intinya sama, ajaran Sang Buddha. Apa itu inti ajaran Sang Buddha? 4 kesunyataan mulia. Hanya itu. Hanya pakaiannya yang beda, gaya hidupnya beda, ya upacaranya beda, tradisi-tradisinya beda, tetapi ajarannya sama. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan siang hari ini, saya akan melihat satu tradisi saja, karena saya mungkin kesempatan dalam 30 menit untuk menjelaskan 3 tradisi agak berat, agak sulit, butuh waktu yang lebih panjang. Saya hanya menguraikan sedikit saja di tradisi India atau tradisi Theravada. Saudara-saudara, tradisi-tradisi apa yang bisa digunakan untuk mewujudkan kesuksesan? Tradisi India yang bisa mewujudkan kesuksesan. Tradisi India yang berkembang di Indonesia ini juga tidak India murni. Ya, tadi saudara Robi di ruang tunggu kita ngobrol-ngobrol juga. Apa ini tradisi India yang asli? Juga tidak. Karena kalau di Indonesia ini tradisinya sudah ada penyesuaian dengan tradisi Indonesia. Ya, altarnya sudah beda. Tradisi India, gambar-gambarnya warna-warni. Anda siapa yang pernah ke India? Dharma Yatra, 2 orang. Puncak saja jadi cuma 20 orang. Ya. Kulkas malah belum pernah masuk ke kulkas. Apalagi ke India cuma 2 orang. Sungguhan nih, cuma 2 orang. Yang suka nonton film India. Coba, yang suka nonton film India. Cuma 2 orang, 3 orang. Aduh, Anda ini sukanya apa ya? Tahu-tahu nanti sudah sampai sini juga Anda lupa ini tempatnya siapa ini. Saudara-saudara, kalau di altar India itu warna-warninya luar biasa. Wih, berwarna-warni. Sedangkan kita altar di Indonesia tidak terlalu begitu. Jadi ini ada tradisi Indonesianya juga. Nah, sekarang apa yang kita gunakan dalam tradisi di Indonesia kita? Ya, jadi kalau kita sekarang tadi melihat agama Buddha India, Tiongkok, Tibet. Kemudian sekarang kita ambil tradisi agama Buddha, tradisi India. Tradisi India, tradisi India yang versi Indonesia. Versi Indonesia apa sekarang yang bisa digunakan untuk mencapai kesuksesan? Nah, ada banyak tradisi, saudara. Tradisi Indonesia pun banyak sekali, tapi sekarang saya akan sempitkan lagi supaya kita menjadi tidak seluas yang tadi disampaikan oleh saudara Robi. Ini kan tema kita kan sangat bebas, sangat luas. Kita harus batasi. Nah, sekarang apa yang kita sempitkan lagi? Kita melihat altar saja. Altar agama Buddha di tradisi India versi Indonesia. Siapa yang di rumah punya altar? Ada. 20 orang, nggak sampai. Sungguhan saya tanya nih, siapa yang di rumah punya tempat sembahyang atau altar Sang Buddha? Lumayan. Tapi banyak yang tidak nih Mas Yan. Siapa yang rajin kebaktian di wihara sehingga lihat altarnya? Tidak semua. Coba baik-baik tunjuk jari. Siapa yang rajin ke wihara sehingga lihat altarnya dengan jelas? Tidak sampai 90%. Oke lah.
Kasihan juga ini. Ya, saudara-saudara, di dalam altar agama Buddha, itu semua adalah tradisi semua. Nah, sekarang altar yang utama atau benda yang utama di dalam altar adalah Buddha Rupang. Jadi peletakan Buddha Rupang adalah bagian dari tradisi, karena Sang Buddha sendiri tidak pernah menyarankan dirinya dipatungkan. Pada satu ketika Sang Buddha mencapai kesucian, Sang Buddha menghormat kepada pohon Bodhi sebagai tanda terima kasih. Nah, itu sebetulnya penghormatan pada pohon Bodhi adalah penghormatan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Bahkan bagi Anda yang pernah ke Jetavana, Jetavana bukan nama wihara di Indonesia atau di Tangerang, tapi maksudnya itu di India. Ada satu ketika Bhante Ananda bertanya kepada Sang Buddha, kalau nanti ada orang yang mau bernamaskara saja atau bersujud kepada Sang Buddha tanpa mau bertanya ini dan itu, kira-kira kalau supaya tidak menemui Sang Buddha itu bagaimana caranya? Kemudian Sang Buddha mengizinkan Bhante Ananda menanam pohon Bodhi. Ya, silakan tanam pohon Bodhi di sana. Sehingga nanti semua orang yang datang ingin menghormat, silakan menghormat pohon Bodhi di sana. Sejak saat itulah pohon Bodhi itu menjadi tempat penghormatan. Nah, sampai hari ini pohon Bodhi itu dinamakan pohon Bodhi Ananda Bodhi. Ya, itu jelas menunjukkan bahwa penghormatan yang disarankan oleh Sang Buddha adalah pada pohon Bodhi, bukan pada patung Sang Buddha. Sayangnya penghormatan pada pohon Bodhi ini kalau di wihara-wihara kurang pas, karena pohon Bodhi biasanya ditanam di taman, dan taman itu adalah untuk tempat parkir. Jadi yang menghormat adalah sepeda motor, mobil, itu yang diem di situ meditasi, mulai pagi sampai sore sampai malam di situ dia, sampai dibawa pulang lagi. Ini pohon Bodhi tempat penghormatan, kok jadi tempat parkir? Nah, ini adalah yang nanti kalau Anda mengalami seperti itu, tolong diperbaiki. Pohon Bodhi harus dibikinkan plaza yang bagus, tempat yang baik, sehingga nanti orang datang itu hanya untuk bernamaskara, bermeditasi. Itu penghormatan yang pertama sebetulnya. Nah, sekarang kita melihat ada Buddha Rupang. Ini sebenarnya hanya tradisi saja, karena wajah Sang Buddha pun beda-beda. Coba Anda perhatikan Buddha Rupang. Versi India, versi Tiongkok, versi Jepang, versi Sri Lanka, versi Thailand, versi Myanmar, versi Indonesia, versi Tangerang, versinya Bandung, versinya Jawa Tengah, beda-beda. Ya, versinya Bali beda. Ada yang mukanya lancip, ada mukanya gemuk, ada yang matanya sipit, ada yang bentuknya tidak jelas. Nah, kenapa demikian? Karena itu bukan gambarnya Sang Buddha. Itu adalah penggambaran sosok orang yang mencapai kesucian. Makanya bentuk bisa beda-beda. Tetapi ketika seseorang umat Buddha melihat Buddha Rupang di altar, maka kemudian dia lalu harusnya mengingat Sang Buddha adalah figur yang sukses. Sang Buddha adalah orang yang bisa mencapai kesucian. Sukses. Bagaimana bisa mencapai sukses? Beliau melewati perjuangan yang keras. 6 tahun lamanya bermeditasi. Kemudian berusaha dengan keras berguru. Dalam 6 tahun itu berguru kepada beberapa guru meditasi. Sudah sampai habis di ilmunya di perguruan ini, belajar di perguruan itu, jalani dengan keras, masih nggak bisa lagi. Akhirnya beliau menemukan cara untuk bermeditasi dan akhirnya beliau mencapai kesucian.
Ini adalah figur orang sukses. Artinya, kesuksesan bukan dicapai dengan yang mudah. Kesuksesan bukan dicapai dengan cara-cara yang gampang. Kesuksesan membutuhkan perjuangan. Jadi ketika kita melihat Buddha Rupa, maka kita lalu melihat inilah perjuangan. Kalau saya mau sukses di bidang apa saja yang tadi dikatakan Saudara Robi, luas sekali. Di bidang pendidikan, di bidang rumah tangga, di bidang pekerjaan, di bidang apa saja. Kalau mau sukses, semuanya harus diperjuangkan. Ketika perjuangan itu baru 1-2 tahun, kemudian kita merasa, aduh aku sudah berjuang sekian lama kok enggak sukses-sukses ya. Lalu kita lihat Buddha Rupang lagi. Beliau dengan kesempurnaan paramitanya 6 tahun lamanya berjuang. Sayang, paramitanya nyampe mana? Cuma ketemunya kan, marilah kita berdana, dana paramita. No, ada 10 paramita, ini saya kok cuma dana paramita saja. Saya paramitanya sedikit. Kalau Sang Buddha saja 6 tahun, saya berarti 60 tahun, tidak apa-apa. 60 kehidupan, tidak apa-apa. Pokoknya saya berjuang. Dengan melihat Buddha Rupanya saja, langsung kita tahu, saya untuk mencapai sesuatu yang agar sukses, saya harus berani berjuang. Karena itu saudara-saudara, Anda yang punya altar di rumah, Anda harus berani berjuang sebagai murid Sang Buddha. Sebaliknya Anda yang di rumah tidak punya altar, jangan ketawa-ketawa, aku sih tidak punya. Jadi aku boleh santai-santai. Salah, ada yang sering ke wihara. Anda lihat Buddha Rupang, walaupun itu di wihara, Anda harus tahu, saya harus berjuang seperti Pangeran Siddhartha mencapai kebuddhaan. 6 tahun namanya berani berjuang, habis-habisan. Aku juga harus bisa. Anda yang jarang ke wihara, karena tadi juga ada tunjukkan jari itu, jarang ke wihara. Anda kalau mengaku umat Buddha, Anda harus tahu, wah agama Buddha, umat Buddha ini kan menghormati Sang Buddha. Kalau begitu, aku harus berjuang seperti guruku, Sang Buddha. Beliau rela 6 tahun lamanya untuk berjuang habis-habisan. Kalau gitu aku juga harus bisa. Ada yang tidak pernah ke wihara, ada yang tidak pernah kemana-mana, tapi dengar acara hari ini, dan ada hari ini kan hadir semua nih. Ada kan hari ini hadir semua dong? Hadir dong? Kan yang tidak hadir kan, coba suruh tunjuk jari, kan tidak bisa. Nah berarti ada hadir semua. Berarti hari ini aku sudah mendengar ini, bahwa kalau kita umat Buddha, dan saya mendengar ini, maka saya harus berjuang habis-habisan. Karena inilah kunci kesuksesan, perjuangan. Ya, jadi tidak ada alasan Anda ngomong, aku kan tidak dengar, aku nggak punya Buddha Rupa. Tidak bisa. Siapapun yang hari ini datang, berani berjuang untuk mewujudkan cita-citanya agar sukses. Ya, nah ini Buddha Rupa. Sekarang saudara-saudara, kalau kita lalu berkembang lagi, Buddha Rupa di depannya ada lilin 2. Lilin 2 melambangkan penerangan. Apa maksudnya? Kenapa kok 2? Menerangi yang benar dan yang salah. Karena kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah, sehingga kita mengambil yang benar, membuang yang salah. Kalau orang dari kecil hanya dikenalkan, misalnya bunga ini namanya bunga mawar. Terus kita kasih nama bunga mawar, itu nanti sampai tua karena nggak ada pilihan. Dia menganggap itu bunga mawar sungguhan. Tapi begitu dikasih pilihan, itu loh yang bunga mawar. Oh, ternyata ini bukan bunga mawar ya. Nah, tahu ini salah, itu betul, maka kita mengambil yang betul, membuang yang salah. Ini makanya lilinnya warna dikasih lilin 2. Lilin adalah penerangan. Saudara-saudara, kalau kita sudah semangat dengan Buddha Rupang tadi, saya sudah semangat untuk mencapai kesuksesan. Sukses yang dimaksudkan di dalam Dharma adalah sukses yang benar,
bukan sukses yang tidak benar. Aku sudah semangat nih mau ngambil dompet tetangga, sukses yang tidak benar. Wah, aku nyoba nggak bisa, aku ingat nih, perjuangan. Yang penting kan berjuang. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Jadi aku nyoba lagi. Aku berhasil. Aku sudah mengikuti petunjuk Bhante pada pertemuan hari ini. Sesat. Karena itu baru pakai yang pertama. Yang kedua adalah bahwa lilin tadi. Lilin kiri dan kanan, benar dan salah. Berarti saya mau cari yang positif. Jadi bukan urusan nyopet dompet. Tapi sekarang bagaimana ya? Saya mau bantu orang tua saya. Tapi kok belum berhasil? Aku coba lagi. Aku mau bantu orang tua kok belum berhasil. Coba lagi sampai mau. Ini betul. Ya kan ada anak-anak kamu bantu orang tua nih. Papa, mama, ini gajiku nih, gaji pertama ini, ya tak kasih kamu ya 25%. Biasanya orang tua, sudah usah nak, kamu pakai aja nak. Tapi anaknya tetap, aku ingat nih, ada perjuangan. Dan ini nilai positif, aku harus perjuangkan. Aku mau kasih mama papa, aku mau kasih papa tiap hari begitu. Tetap gak mau papanya, ya tidak apa-apa. Di bulan depan, terima lagi, kita kasih lagi dia. Ini yang bulan lalu, sekarang bulan ini sudah ada, aku kasih lagi. Ini gaji pertama yang kemarin ini loh Pak, 25% mau saya kasihkan orang tua. Mau Pak ini. Nah ini berhasil. Jadi lilin ini sebetulnya melambangkan nilai positif, nilai negatif. Kita mengambil yang positif. Siapa yang sudah pernah masang lilin? Tidak semua, cuma 5 orang. Siapa yang sudah pernah masang lilin? Kan cuma 10%. Siapa yang sudah pernah masang lilin? Ternyata hanya 10% tetap. Yang sering adalah niup lilin. Kalau ulang tahun. Tapi masang memang jarang. Buktinya 10% kok. Nah, saudara-saudara, Anda boleh renungkan lilin ya. Lilin khususnya kalau di altar Anda atau di rumah Anda, siapa yang pernah lampu mati di rumah dan pasang lilin? Ternyata juga tidak banyak. Karena ya, siapa yang datang tidak bawa tangan? Mungkin. Ya, dari tadi aku mau nunjuk tangan, tapi tanganku ketinggalan di rumah. Tidak bisa nunjuk. Saudara-saudara, Anda perhatikan lilin. Bahkan lilin ulang tahun sekecil apapun juga. Biasanya lilin ulang tahun itu memang kecil-kecil. Sekarang Anda pasang lilin kecil. Kemudian, andai kata ini sudah Anda pasang dan seluruh ruangan ini Anda digelapkan total. Anda bisa bayangkan bahwa di sekitar lilin yang kita pasang, walaupun kecil, itu ada cahaya. Ya. Sedangkan cahaya itu karena lilinnya kecil, mungkin hanya tidak sampai semua panggung ini kena. Karena lilinnya kecil, mungkin hanya separuh. Sisanya adalah kegelapan. Betul? Nah, lilin ini sangat-sangat kecil dibandingkan kegelapan seluruh ruangan ini. Saya Anda bayangkan? Saudara-saudara, mampu nggak kegelapan yang sebesar ini menekan lilin sampai mati? Mampu nggak? Tidak bisa. Lilin ini walaupun kecil, ia tidak mudah dimatikan. Kegelapan yang besar itu hanya menunggu sampai lilinnya habis. Baru dia bisa makan cahaya itu menjadi gelap. Tapi dia hanya nungguin. Itu kalau lilin ulang tahun. Kalau yang kita pasang itu lilin Imlek, yang diameternya 1 pelukan, yang 240 kati, nunggu setahun. Kegelapan ini tidak bisa. Ya kan?
Padahal lilin imlek itu kata yang 240 kati itu, sumbunya di tengah, kecil kan hidupnya. Pernah lihat belum? Tunjuk jari yang pernah lihat. Loh, 50%, lumayan. Tangannya sudah ada ini, tangannya sudah ke bawah. Ternyata sudah pernah ya, lihat lilin 240 kati. Itu kan apinya kecil sekali, tapi kegelapan sebesar ini tidak bisa menelan dia. Sekarang saudara-saudara, setelah kita tahu bahwa sebetulnya lilin ini adalah melambangkan saya memilih yang baik, meninggalkan yang jelek, maka apa yang menjadi pilihan kita itu harus Anda pertahankan habis-habisan. Karena apa yang sudah menjadi pilihan Anda, jangan mudah Anda dipengaruhi oleh kegelapan yang demikian besar. Oh, ngapain kamu begini? Ya, ini kan dalam banyak segini. Misalnya kalau tadi kita dengar Robi Oktober selalu umlaut, lulus umlaut tau 3,7 loh IP-nya, luar biasa. Wah, hebat, hampir 4. Ya, nah, kemudian ada orang ngomong, untuk apa kamu sekolah pinter-pinter? Dia sebetulnya sudah punya lilin nih, sudah ada semangat. Tapi kemudian kegelapan di luar ini mengatakan, untuk apa sekolah pinter-pinter? Tidak ada gunanya. 3,7, kamu kan sendirian. Tapi kalau 1,3, temanmu banyak. Apalagi 0,7, lebih banyak lagi. Saudara-saudara, kalau kita sudah punya prinsip satu, dan itu kita tahu itu benar, pertahankan. Karena banyak sekali orang itu yang mencoba menjatuhkan prinsip kita. Ngapain kamu rajin ke wihara? Toh tetap gini-gini saja. Anda harus jawab, sudah rajin ke wihara saja gini-gini, apalagi nggak ke wihara. Nah, itu buktinya teman sebelah itu nggak rajin ke wihara gitu-gitu, sukses. Nah itu sudah nggak ke wihara saja sukses, apalagi sering ke wihara, pasti lebih sukses. Jadi kita bangkitkan semangat, jangan sampai kegelapan itu menelan kita. Walaupun lilin kita kecil, pertahankan habis-habisan. Nah, pertahanan yang habis-habisan ini sama dengan dupa juga. Dupa yang kita pasang 3 sebetulnya melambangkan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dupa yang demikian harum, kita pilih dupa yang harum. Ya, tadi ada saya datang, kemudian ada orang berdana dupa dan lain sebagainya. Saya yakin waktu berdana itu pasti milih dupa mana yang paling wangi. Ada kan? Anda juga di rumah begitu. Mau pilih dupa, pasti Anda pilih yang paling wangi. Saya belum pernah mendengar ada orang pergi ke toko dupa. Ada yang jualan dupa di sini? Ada enggak? Siapa yang jualan dupa? Jadi umat budaya ini butuh dupa tapi nggak pernah mau jualan ya ini. Aneh ini. Siapa yang sering pasang dupa di rumah? 10%, nggak ada. Siapa yang ketinggalan tangan sungguhan ini? Aneh ini. Atau ada yang ketinggalan telinga mungkin ya. Saudara-saudara, saya belum pernah mendengar orang pergi ke toko dupa, kemudian dia tanya, di sini dupa apa ya yang paling busuk? Oh, nggak ada dupa yang paling busuk. Oh, kalau gitu aku nggak beli di sini. Aku cari sebelah lagi. Oh, tapi cara ini ada loh dipakai. Umat Buddha kalau pergi ke tempat orang jual ikan bakar, kan biasanya tanya, ini ikannya seger atau enggak? Masih seger, masih hidup. Oh udah, kalau gitu gak jadi beli. Kan ada tuh, ya kan? Jadi kita mau cari yang bangkai saja. Iya toh? Betul toh, cari bangkai toh? Nah sekarang kalau pergi ke toko dupa, ada yang bau bangkai enggak? Enggak ada, enggak jadi beli. Aku beli ke toko sebelah aja yang ada bau bangkainya. Tidak ada. Anda selalu mencari mesti yang paling wangi. Nah, saudara-saudara,
Dupa 3 kita pasang yang paling wangi, yang terbaik yang kita mampu beli kita pasang. Berarti apa? Harapan kita, pikiran, ucapan, dan perbuatan kita yang wangi lah. Kalau dupa itu baunya searah dengan angin, maka kalau kebajikan seseorang bisa melawan arah angin. Berarti sekarang dengan Buddha Rupa kita semangat dengan melakukan hal yang baik, seperti lilin tadi kita pilih yang baik, dan yang baik ini kita pertahankan, jangan sampai kita lemah semangat, dan kebaikan itu meliputi pikiran, ucapan, dan perbuatan. Bukan cuma baik di perbuatan, bukan cuma baik di ucapan, tapi juga baik di dalam pikiran. Kemudian, kalau sekarang kita lalu melihat di altar, selain ada Buddha Rupa, ada lilin, ada dupa, ada air. Ada airnya? Ada. Air adalah melambangkan kemampuan kita beradaptasi, kemampuan kita menyesuaikan diri. Karena air diletakkan di gelas bentuknya gelas, air diletakkan di mangkok bentuknya mangkok, air diletakkan di botol bentuknya botol. Karena kalau air diletakkan di botol kemudian di kulkas, lalu mau dituang ke gelas nggak bisa dipecah botolnya. Air di dalam yang bentuknya mangkok, kemudian kita mau masukkan botol, kalau nggak mau bisa dipecah. Air yang bentuknya seperti mangkok. Artinya, kalau sekarang kita kaku, kita tidak mau berubah, kita tidak mau menyesuaikan diri, kita akan dihantam oleh lingkungan. Nah, dengan demikian, ketika kita mempersembahkan air di depan altar, walaupun itu sebagai tradisi, maka itu menjadi satu dorongan bahwa saya dimanapun saja, ketika semangat saya bagus untuk memilih yang positif di dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan, saya harus tetap bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Enggak ngawur-ngawur, saya memilih yang baik, saya memilih berbicara yang baik, tetapi saya juga harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jangan asal baik tapi waktunya tidak tepat. Apa maksudnya baik waktunya tidak tepat? Misalnya kita mengatakan orang atau melarang seseorang. Misalnya kalau sesuatu orang ketika ke biara atau ke rumah kita, kemudian dia misalnya ngabisin makan kita, sudah bertamu ngabisin makan lagi. Kita tidak mengatakan dengan kata yang benar sih, kamu kok kayak orang belum pernah makan ya di sini. Wah, makanan itu kalau disinggung itu menyakitkan. Tapi kalau sekarang kita kemudian mengatakan sesuatu dengan lebih positif, dengan sesuatu yang baik, yang lebih fleksibel, mungkin kita bisa mengatakan, wah, kamu kok makannya semangat sekali ya, perlu mau saya bawakan pulang, bungkuskan. Oh iya, oh ya, senang sekali. Kemudian kita katakan, oh mau dibawakan pulang, oh iya, saya bungkuskan. Sudah cuman ini saja, apa kira-kira ada tempat yang lain lagi, apa rumah ini juga mau Anda bawa pulang atau bagaimana, atau apa? Loh, kamu nggak ikhlas ya ngasih makanan ini? Oh bukan, siapa tahu kamu juga. Nah, saudara-saudara, ini sebetulnya adalah memancing orang berpikir dengan kalimat yang positif. Ada satu kisah pada zaman beberapa waktu yang lampau, satu pejabat negara yang mengundang tamu dari negara lain, kemudian diundang makan bersama. Nah, di negara yang tempat pejabat mengundang ini, tradisinya keluar pertama adalah air cucian tangan. Jadi supaya sebelum makan cucilah tangan. Ya, keluar mangkok mungkin ada jeruknya untuk cuci tangan. Begitu sudah keluar semua, pejabat yang tamu itu mengira
itu minuman. Setelah selesai acara baru disampaikan, itu tadi sebetulnya air minuman. Itu bukan untuk minuman, itu untuk cuci tangan. Nah, kamu mau minum? Ya sama-sama lah, kita solider aja. Nah, lain kali tidak begitu lagi. Inilah saudara, bahwa kita bisa menyesuaikan diri. Tidak ngotot semua tuh maunya sendiri, karena ini sudah benar, mesti tepat. Enggak, kita bisa sesuaikan diri. Inilah kekuatan air, saudara. Nah, sekarang juga di altar itu ada buah. Mejanya, di meja altar ada buah. Buah itu melambangkan tanam padi, tumbuh padi. Karena buah mangga yang kita letakkan di altar pasti ditanam dari biji mangga. Tidak ada buah mangga itu ditanam dari biji jagung. Ketika kita meletakkan apel, itu juga pasti dari biji apel, bukan dari biji mangga. Jadi di sini kita kemudian lalu merenungkan, kalau saya melakukan kebajikan, maka buah kebahagiaan pasti datang pada diri. Sama dengan buah itu, dia datang dari biji yang sejenis. Kalau demikian saudara, saya akan bersemangat untuk mencapai satu tujuan saya agar sukses. Agar saya sukses, saya memilih sukses yang positif. Seperti lilin, sepasang yang saya pilih satu. Kemudian sukses yang positif ini dikembangkan dengan nilai-nilai yang baik, yang harum pada pikiran, ucapan, dan perbuatan. Keharuman ini harus selalu dengan menyesuaikan diri. Karena kemana kita pergi kita bisa menyesuaikan diri. Sama seperti ajaran Sang Buddha. Di India dia dengan tradisi India, ke Tiongkok dengan tradisi Tiongkok, ke Tibet dengan tradisi Tibet. Ini sebetulnya adalah penyesuaian diri semua. Pergi ke Indonesia dia tradisi Indonesia, kemudian pergi ke Bekasi menjadi tradisi Bekasi. Ini semua adalah penyesuaian diri. Dan kalau penyesuaian diri ini sudah dilakukan, maka kita kemudian juga meyakinkan bahwa perbuatan yang kita lakukan juga akan berbuah pada diri kita sendiri. Menanam padi tumbuh padi, menanam jagung tumbuh jagung, menanam kebajikan pasti tumbuh kebahagiaan. Ini kalau kita bisa miliki saudara, walaupun hanya dengan melihat altar, timbul semangat dan timbul perjuangan dan bertahan untuk waktu yang lama, kesuksesan pasti milik kita. Karena itu, ini salah satu tradisi ya, tradisi Theravada yang kita ketahui, tradisi India yang kita ketahui sebagai pembuka. Tapi nanti di dalam tanya jawab, mungkin Anda ingin menanyakan tradisi-tradisi tertentu yang mungkin kita bisa bahas, tentu kita bisa selesaikan sehingga akhirnya kita memahami bahwa agama Buddha juga mempunyai tradisi. Agama Buddha tidak memusuhi tradisi. Jadi Anda punya tradisi apapun juga, selama dia tidak melakukan pelanggaran 5 latihan pemoralan atau Pancasila Buddhis, Anda bisa lakukan. Ada seorang pengurus wihara di satu tempat, dia sebelum menjadi pengurus wihara dia tanya, Bante apa saya boleh jadi pengurus wihara? Loh kenapa? Karena saya di rumah, saya selain altar Sang Buddha, saya punya altar yang lain. Apa itu? Altarnya tombak Sampokong. Anda pernah tahu ada tombak, tulisannya di sana Sampokong, sembahyang. Sampokong itu orang yang dulu dari Tiongkok pergi ke Semarang. Terus kemudian saya selain itu ada keris Bante. Kerisnya Empu Gadring yang dulu untuk nusuk kenarok. Kemudian saya punya akik-akik yang jimat-jimat Bante. Apa saya boleh begini jadi pengurus wihara? Silakan, itu tradisi. Ya, tidak masalah, itu keyakinanmu pribadi, silahkan. Yang penting kamu jangan bawa kerismu itu ke wihara. Lu kenapa? Siapa tahu nanti pas kamu keluarkan ada anak kecil liwat kan kasihan, kesenggol
kesenggol tangannya, konslet, ataupun nanti menjadi infeksi kan kasihan. Tapi kalau kamu mau di rumah silahkan, tidak masalah. Kenapa? Karena agama Buddha tidak memusuhi tradisi. Agama Buddha itu seperti air yang bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. Ya, karena itu jangan takut kalau Anda memang mempunyai tradisi-tradisi tertentu atau Anda masih ragu, nanti dalam kesempatan tanya jawab akan kita bahas sehingga Anda yakin bahwa saya dengan tradisi saya tidak masalah, karena tradisi kalau kita bisa mengerti justru dia bisa menjadi pendorong, menjadi motivator untuk kita mencapai kesuksesan. Inilah mengenal tradisi untuk mencapai kesuksesan.